Kita akan lihat ini apa, alpukat aligator ya, pendek ya, segini saya ini udah pada berbunga, setiap ujungnya berbunga ini mas ya kan, ini bakal bunganya ini setiap ujung berbunga ini ya, aligator. Jadi kalau semuanya tuh berbunga, semuanya ujung berbunga, tidak ada ujungnya yang tidak berbunga nih. Nah nih Mas mau nanya ini mas, ya, kok alpukat sependek ini ya. Bisa berbunga sebanyak ini itu dengan pakai unsur apa mas? Maksudnya diberi pupuk apa itu mas? Memang ada ya pupuknya ya. Menji? Untuk memacu alpukat saya pakai Ghostar. Oh, Ghostar. Ghostar yang pupuk untuk membungakan anggur. Saya aplikasikan di alpukat, ternyata dia bagus ya. Hasilnya bagus ya. Ini setiap ujung pendek lagi ya. Pohonnya kan juga pendek gitu. Ya. Oh, jadi tidak hanya untuk anggur, tapi ternyata untuk Alpukat juga bisa cocok ya mas ya? Cocok. Oh, seperti apa mas? Ghostar tuh kayak gini. Oh gitu tuh. Nah ini Oh. Ghostar Iya. pupuk fase pembungaan ya dan pembuahan. Ini saya aplikasikan di alpukat ini, ternyata hasilnya bagus. Bagus ya mas ya? Ya. Baru sekali ini saya lihat Ya. penda berbunga banyak seperti ini. Waduh, cukup Oke. hebat ini. Ini tiap ujung ya. Ini kan cuma sependek ini saya, ya kan, pendek ini saya. Ini ada yang pentil. Ya. Ini juga bakal buah bunga. Ini juga setiap ujung ya. Ini bahkan nih yang masih, ini juga pentil-pentilnya itu bakal buah. Buah luar biasa ini ya, itu juga semuanya, itu semuanya buah semua tuh. Ini aligator, alpukatnya besar panjang ya. Teman-teman petani pengangguran Indonesia ya, semangat petani Indonesia. Nah hari ini saya ingin memenuhi janji saya ketika di video YouTube yang kemarin, janji kalau hari ini atau seterusnya kita akan membahas lagi tentang pengangguran ya. Hari ini akan saya penuhi janjinya. Nah, mari kita bahas bersama top petani pengangguran Indonesia. Janji saya kemarin tentang pengangguran akan saya penuhi hari ini, terutama bagaimana cara mudah membuahkan pohon anggur. Ya. Nah, tadi saya muter-muter lihat tanaman anggur ini kok subur seperti ini mas, cukup istimewa ini mas, luar biasa. Ini kok Mas Iwo bisa memprioritaskan mengapa memilih tanaman anggur sebagai pilihan mas, ini gimana mas? Sebenarnya banyak ya pertimbangannya kenapa saya memilih fokus saat ini di pengangguran ya, menanam anggur banyak gitu ya, dengan lahan yang lumayan. Karena menurut saya menarik ya, terutama anggur tuh warnanya itu eksotik. Oh gitu. Buah anggur itu warnanya eksotik, kemudian jenisnya itu juga macam-macam.
banyak jenis, lebih dari 100 jenis ya varian anggur, sehingga kalau nanti berbuah semua, warna-warni itu menjadi daya tarik yang menarik ya. Oh, gitu, Daya tarik yang luar biasa buat yang mengunjungi atau yang memiliki ya kebun anggur ya. Selain itu, yang kemudian menjadi pertimbangan kenapa saya memilih pohon anggur, karena satu, mudah dibuahkan. Oh gitu. Ya. Anggur itu sangat mudah dibuahkan, perawatannya juga tidak sulit, ya. Kemudian bisa dibuahkan sesuai bulan yang kita inginkan. Oh, bisa memilih ya? Ya. Misalnya kita kepengen bulan Januari berbuah, kita kepengen tahun baru berbuah, atau kita kepengen pas ulang tahun siapa banyak buahnya, itu bisa. Oh, iya. Nah, itu pelakuannya 3 bulan sebelumnya di pruning ya, kemudian di dikasih pembuahan, nanti dia sesuai dengan bulan yang kita inginkan itu dia udah mulai berbuah. Oh, gitu. Dan dalam 1 tahun anggur itu bisa berbuah 4 kali. Oh gitu. Ya, nah itu yang menjadi pertimbangan. Kemudian selain itu keuntungan dari menanam anggur ya, itu satu, bisa menjadi pusat kunjungan agrowisata. Oh iya. Ya, jadi banyak teman-teman yang datang ke sini membutuhkan bibitnya, membutuhkan pupuknya, ya kan. Kemudian ada pelatihan-pelatihan yang bisa. Ada pelatihan juga ya, Mas? Misalnya begitu. Oh, gitu. Jadi anggur itu bisa dijadikan ATM bagi kita kalau kita bisa mengelolanya, merawatnya dengan baik. Gitu, Mas. Jadi saya ulangi, jenisnya banyak, penampilannya eksotik, rasanya macam-macam, ya. Kemudian bisa dijadikan hobi, bisa juga jadi tingkat bisnis juga bisa. Oh gitu. Ya, jadi itu yang menjadi pertimbangan saya. Serba menguntungkan ya, Mas? Ya, banyak bisa dijadikan lahan produktif yang menghasilkan ATM banyak gitu loh. Ya. Bagus, Mas. Benar. Inspiratif, Mas. Benar. Jadi misalnya dari buahnya kita bisa ambil keuntungan, dari bibitnya, ya, dari kemudian dari pelatihannya, dari pupuk medianya, ya kan, dari kunjungannya kan, banyak sekali. Mas, ya. Asal satu, penanganannya harus serius, ya, kemudian pohon anggur yang mau dibuahkan itu benar-benar sesuai dengan saat umurnya dia saat dibuahkan. Misalnya minimal usia 6 bulan tuh baru bisa dibuahkan. Ya memang harus sabar di awal-awal. Tapi ketika sudah lewat 6 bulan, itu nanti produktivitasnya sangat tinggi. Dan terus menerus ya, Mas? Terus menerus. Ya, karena umur anggur itu kan panjang, puluhan tahun. Itu kenapa saya memilih fokus saat ini di buah anggur yang saya kembangkan saat ini. Jadi Mas, dalam proses kita bermain dalam menanam anggur ini, terutama hobi pengangguran, itu ada skala hobi dan skala bisnis. Oh gitu. Kalau skala hobi berarti kan kecil-kecilan, bisa dari tabu lampot, 5 pot, 10 pot, begitu kan. Nah itu tidak membutuhkan naungan yang mahal, tidak. Bisa dari bambu, kemudian baru dikasih UV gitu kan, pakai paranet misalnya, ya. Apakah itu secara mendatar ini apa namanya ini, tralis ya, tralis atau para-para ya, itu bisa. Tapi kalau skala bisnis kan membutuhkan lahan yang luas. Nah itu naungannya bisa pakai galvalum, ya, dan sebagainya. Tapi kalau untuk skala hobi dan bisnis kecil-kecilan bisa pakai naungan dari bambu yang murah, ya, dan ramah lingkungan, ya, kemudian biayanya tidak terlalu tinggi. Saya ini juga skala belum besar ya, skala kecil, tapi memang lumayan banyak yang saya tanam. Nah
kira-kira itu. Kalau skala bisnis sudah beda, Iya. pakai galvalum, Lebih- luas gitu kan. Lebih Ya. ini ya Mas ya. Iya, misalnya 5.000 meter, 4.000 meter gitu, dia Pembiayanya lebih besar ya Mas memang ya. pembiayanya lebih Lebih besar, tapi profesional nih. akhirnya hasilnya juga lebih Lebih besar juga ya Mas. besar Iya. karena bisa kemudian dijadikan tempat apa itu objek wisata. Iya. Kebun anggur, depannya resto, belakangnya kebun anggur. Wah, mantap. Terus Mas. ada parkir bis-bis gitu, 20 bis di depan kebun anggur. Wah, udah luar biasa itu. Lahan bisnis ya Mas ya. Ya, dan saya sudah memulai di Ponorogo ini. Oh, iya. Ya, Oh, di pinggir buka jalan juga ya, Mas? di pinggir jalan raya, Iya. ya 4.000 meter persegi. Oh, gitu. Ya, Oh. parkirnya kira-kira 1.000 meter cukup untuk 20 Wah, bis ya. Besar itu Mas. Nah, lumayan. Iya, iya. Ya, tapi saya juga lagi belajar Iya. bareng-bareng dengan teman-teman pengangguran Indonesia. Mudah-mudahan bisa untuk wacana belajar bareng-bareng lah Oh, iya. di sana nantinya. Nggih. Jadi pengaplikasiannya pakai tutup dari botol ya, cukup satu tutup ya segini, masukkan ke dalam kira-kira 5 liter ini ya, aduk ya. Nah, ini dilakukan selama 1,5 sampai 2 bulan, seminggu sekali. Tolong Mas, ini bisa dibantu ya. Setelah campur ini disiramkan di sini. Oh, iya, iya. Nah. Nah, siramkan di media tanamnya, tengah, bawah. Nah, itu seminggu sekali, selama 1,5 bulan atau 2 bulan. Jadi 6 kali sampai 8 kali ya. Nah, baru kemudian setelah 6 kali itu sudah mulai ada beberapa yang sudah mulai keluar apa itu berinya ya, bakal buahnya sudah mulai keluar. Nanti ada contoh, lihat di sebelah sana yang sudah mulai menunjukkan bunga dan buahnya ya. Jadi ini contohnya. Setelah 6 kali atau 7 kali aplikasi Ghostar pembuahan, ini kemudian udah muncul nih bakal buah ya, bakal buah ya. Ini juga sudah mulai ini keluar buahnya ya, 1, 2, 3, ada 4 itu ya. Ya, ini ada ya, sudah mulai itu 6-7 kali aplikasi ya, jadi bakal buahnya sudah kelihatan. Yang penting ya,
dalam berkiprah di anggur itu berani memulainya. Jadi punya niat, kemudian berani memulai, segera menanam anggur. Kalau tidak ada keberanian ya nggak akan terwujud, ya. Itu saja sebenarnya. Mulai dari hobi, kemudian merambah ke bisnis, kemudian berkembang terus dan sebagainya. Itu karena berani, di awalnya berani memulai. Jadi monggo petani pengangguran Indonesia, bareng-bareng dengan sabar kita belajar bersama-sama untuk memuliakan tanaman anggur Indonesia. Ya, selain hobi, bisa nanti diarahkan ke arah bisnis, yaitu agrowisata kebun anggur Indonesia, biar merebak ke seluruh Indonesia, tambah meriah. Ya, bareng-bareng kita belajar bersama. Hidup pengangguran Indonesia.